Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Karena pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama kakak adalah Rio Trihandoko, atau adik-adik semuanya bisa memanggilnya Kak Rio. Nah, di sebelah kakak ini ada kakak yang memang sebenarnya Kak Rio diminta untuk sharing. Cuma Kak Rio pengen ada temennya gitu kan ya. Makanya Kak Rio ngajak namanya Kak Yonatan. Kak siapa? Yonatan Julius Anggara. Anggara. Jadi beliau adalah temennya kakak gitu kan ya. Beliau adalah, kenapa Kak Rio ajak Kak Yonatan? Karena kebetulan, bukan kebetulan ya, qadarullah ya, kehendak Allah ya. Beliau adalah sosok yang memang menurut Kak Rio ya, menurut Kak Rio adalah sosok yang bukan sepertinya lagi. Beliau adalah sosok yang berprestasi. Nah, beliau dulu aktif di organisasi ketika kuliah. Alhamdulillah beliau sudah lulus. Ketika kuliah, beliau aktif di organisasi. Beliau juga punya banyak prestasi. Beliau juga punya pengalaman dapat banyak beasiswa gitu kan ya. Jadi nanti kita bisa belajar bersama gitu kan ya. Nah, kita dulu sama-sama aktif di sini nih. Ini salah satu karya kita ya. Ini ada buku judulnya Mengangkasa. Ini bukan promosi ya, karena memang tidak kita jual lagi ya. Ini namanya, yang satunya Menembus Batas. Ini buku karya kita di sebuah organisasi namanya Center of Excellence Student Yogyakarta. Nah, kebetulan lagi qadarullah dulu beliau juga menjadi direkturnya, jadi menjadi ketuanya. Jadi memang beliau orang hebat. Nah, yang menariknya kenapa kita singgung CES Jogja? Karena menariknya adalah mencerdaskan orang solih, mensolihkan orang cerdas. Itu apa? Jargonnya, motonya. Kurang lebih seperti itu. Nah, adik-adik semuanya, sekali lagi kakak dan Kak Yonatan dan kita semua harus bersyukur ya. Karena Allah izinkan kita untuk berjumpa meskipun dengan cara tidak langsung, melalui virtual, melalui YouTube ya. Kita bersyukur. Yang kemudian yang kedua, sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita adalah umatnya, kita adalah orang-orang yang senantiasa membaca sirahnya, membaca sejarahnya, membaca kisah-kisahnya, dan kemudian kita bisa mengambil banyak pelajaran, banyak hikmah dari kisah-kisah yang kita baca, yang kita pelajari. Kenapa sih kita perlu mempelajari kisah-kisah beliau? Karena sebagaimana yang sudah kita ketahui, beliau adalah teladan kita, beliau adalah uswatun hasanah kita, beliau adalah sosok terbaik yang memang ya terbaik bagi kita semua, diakui jelas oleh Allah dan oleh umat muslim, dan bahkan oleh umat non-muslim. Oleh siapa? Michael di dalam ada sebuah buku ya, 100 tokoh paling berpengaruh ya, paling berpengaruh di dunia. Yang nomor 1 adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga buat kita semua itu tidak salah. Dan memang kalau kita mau menjadi manusia yang lebih baik lagi, siapa lagi kalau bukan mencontoh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu adik-adik semuanya ya. Alhamdulillah Kak. Ini agak grogi nggak? Grogi ya, bersama adik-adik SDIT Insan Mulia Banyumas. Kita lagi di Jogja nih, adik-adik semuanya. Jadi sebenarnya Kak tadi ya, Kak Rio diminta sharing. Di-sharing tentang apa? Ya intinya di-sharing tentang yang mudah-mudahan kebaikan lah ya. Insyaallah. Insyaallah, apalagi ini juga lagi momen-momen bulan Ramadan, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi gini, adik-adik semuanya, Kak Rio punya pertanyaan nih. Pertanyaannya itu ya buat Kak Rio sendiri, buat Kak Yonatan, dan tentu buat adik-adik ya, Masya Allah, buat SDIT Insan Mulia Banyumas. Pertanyaannya gini dek, kira-kira sebenarnya tujuan hidup kita apa sih? Apa Kak? Ini kan pertanyaan yang ini ya adik-adik ya, sering banget kita tanyakan sebenarnya tentang tujuan hidup ini ya. Itu kan banyak, tapi sebenarnya Allah itu sudah menjawabnya. Allah sudah menjawabnya, tujuan kita ya beribadah. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Itu yang pertama adik-adik. Nah, ibadah itu kan banyak, salah satunya sholat, kemudian ada puasa, terus ada berbakti dengan orang tua dan lain sebagainya. Banyak sekali
cabang-cabang dari ibadah itu sendiri. Yang pertama, Rio. Terus kemudian yang kedua, kita harus taat juga dimanapun kita berada, menjadi apapun kita, sebagai siswa dan sebagainya. Taat ya, Iya, taat dengan status apapun, dengan status apapun. taat kepada Allah dengan status apapun kita. Status itu maksudnya profesi. Bisa dikatakan seperti itu, Mas Rio. Bisa dikatakan seperti itu. Nanti pengen jadi apa? Misal jadi dokter. Ya jangan sampai jadi dokter yang hanya dokter aja. Jadi dokter yang sholih, yang sholat, yang ngaji. Jadi dokter ngaji, rajin. Betul. Ya. Insya Allah kayak adik-adik semua lah ya. Masya Allahumma Allah. amin. Mungkin ada ya di sini yang cita-citanya jadi dokter. Nah, tapi tadi kalau ditanya tujuan hidup, berarti kalau disesuaikan dengan kita sebagai umat muslim atau umat mukmin ya, yang beriman, berarti jadi dokter. Itu boleh ya. Boleh. Tetapi sayang kalau cuma jadi dokter aja, tapi dokter yang Sholih. sholih, dokter yang memang taat kepada Allah, dokter yang rajin Masjid. ke masjid ya, terutama yang laki-laki ya. Iya, Masya Allah. Berarti tadi jadi dokter ya, terus misalkan jadi apa lagi ya, kayak Jadi pilot, jadi pilot, jadi tentara, jadi tentara, jadi polisi bisa. polisi, dan semua prestasi semua profesi yang lainnya. Benar sekali. Profesi semuanya, semua yang ada di dunia ini, bahkan dari dulu sampai sekarang semuanya bisa menjadi tujuan kita, asal itu tepat ditujukan untuk beribadah. Ditujukan untuk beribadah. Iya, profesi kita bukan cukup hanya profesi dokter yang sholih, yang rajin ngaji, yang rajin ke masjid. Kalau mau nyuntik pasien, bismillah dulu. Nah, itu tuh dokter yang sholih itu kayak gitu. Harusnya itu yang jadi cita-cita kita, Mas. Jadi maksudnya berarti intinya gini, adik-adik semuanya, kalau Kak Rio coba nangkap ya dari Kak Yonatan, apa sih tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah ya kita beribadah kepada Allah gitu kan ya. Bentuk ibadah tadi sholat, zakat, puasa, ibadah-ibadah yang memang menjadi rutinitas kita. Tetapi bentuk ibadah itu juga tidak hanya sholat, zakat, puasa itu ya, Benar. tetapi bermanfaat kepada orang lain itu juga bagian dari ibadah. Menuntut ilmu itu juga bagian dari ibadah. Sekolah, berangkat ke sekolah, Ibadah mengikuti juga. Zoom gitu Iya. kan ya, itu juga bisa dinilai Ibadah sebagai juga. ibadah. Betul. Dengan catatan niatnya itu karena Allah. karena sebenarnya yang membedakan ibadah Dengan kebiasaan, dengan kebiasaan atau itu sekedar kebiasaan itu hanyalah niat. niat. Jadi kawan-kawan semuanya, adik-adik semuanya, apa tujuan kita? Tujuan kita adalah beribadah, dan beribadah tadi bahkan kita pengen jadi dokter, tadi kita pengen jadi pilot, kita pengen jadi guru, kita pengen jadi apapun itu, konten kreator, Boleh. itu adalah sarana kita beribadah Kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau punya mimpi jangan setengah-setengah ya. Iya. Artinya kita bukan sekedar mencari uang, kita bukan sekedar mencari apa sih bahasanya, profesi ya. Iya. Profesi, tetapi menjadi dokter, menjadi guru, menjadi apapun kita di dunia ini itu adalah bagian dari kita beribadah ya. Benar sekali, Kurang lebih Mas Rio. seperti itu. Begitu ya Kak ya? Benar sekali, Mas Rio. Kurang lebih, sehingga kita jadi lebih semangat mungkin ya. Iya, dunia dapat, akhirat dapat. Benar sekali adik-adik semuanya. Jadi jangan sampai cita-citanya itu hanya berhenti di Dunia saja. Tapi kalau bisa Dihubungkan di akhirat. di hubungan akhirat. Jadi gimana cita-cita kita sebagai manusia, sebagai orang, sebagai orang ya. Sebagai manusia itu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ya kurang lebih kalau jadi dokter ya dokter yang sholih, dokter yang dekat dengan Quran ya. Benar sekali. Kalau jadi pilot pun sama, pilot yang sholih, pilot yang Dekat dekat dengan dengan Quran, Rajin ke masjid. rajin ke masjid, pokoknya ya kayak gitu ya. Paham ya adik-adik semuanya? Apa tujuan kita? Ya tujuan kita beribadah. Ini penting harus diperhatikan oleh adik-adik ya, karena biar dunia dan akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanahnya dapat semuanya. Penting menjadi apapun kita tadi yang disampaikan oleh Mas Rio tadi. Itu harus diperhatikan. Oke. Selain itu memang sebagaimana ini ya kayak sabda Rasul ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak Manfaatnya.
Jadi memang ya kita menjadi dokter, menjadi apapun tadi, ya kita bagian dari kita mengikuti sabda Rasul ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencontoh Rasul, Mas. Mencontoh ya, ya mencontoh. Mencontoh Rasul. Mencontoh Rasul. Sebagaimana tadi di awal kita sampaikan ya kita bermanfaat, kita senantiasa menebar kebaikan kepada orang lain, kurang lebih seperti itu. Itu tujuan kita ya. Iya, benar sekali. Itu tujuan kita. Jadi kita menjadi dokter ya bagian dari kita bermanfaat. Kita jadi apapun itu biar kita lebih bermanfaat untuk orang lain. Oke, kayak gitu adik-adik semuanya. Siap kira-kira? Nah, siap lah. Tapi masalahnya, misalkan kita punya cita-cita jadi dokter, kita jadi konten kreator, atau kita jadi apapun itu, menjadi orang yang memang hebat, orang yang punya prestasi, kayak Kak Yonatan ya. Kak Yonatan itu sekarang menjadi salah satu manajer ya. Alhamdulillah. Manajer ya di sebuah hotel ya di Wakil Jogja. manajer. Apa? Wakil manajer di hotel, salah satu hotel di Yogyakarta. Beliau dulu juga punya prestasi ya. Punya prestasi di kuliah, waktu kuliah punya banyak prestasi. Bikin buku ini salah satu karya beliau ya. Bikin buku ini, terus punya banyak beasiswa ya, dapat beasiswa dari Bakti Nusa, beasiswa aktivis Nusantara, juga dapat beasiswa dari yang lainnya gitu kan ya. Nah kira-kira gimana sih Kak biar kita punya semangat atau caranya untuk mencapai tujuan itu? Caranya yang pertama ini, jangan sendiri. Jadi kita nggak bisa kalau kita itu punya cita-cita atau mimpi adik-adik, kita itu sendirian. Kita harus punya banyak teman. Kita nggak bisa sendirian, Mas Rio. Makanya kan kalau di sekolah ada teman-temannya juga toh. Nah, itu dimanfaatkan adik-adik. Kita harus bareng-bareng. Bekerja sama ya? Bekerja sama, nggak boleh kita sendirian. Nggak boleh kita hanya maju sendiri, itu kita nggak akan sampainya, akan lama nanti. Makanya harus gandengan erat. Gitu, harus saling bergandengan, saling bekerja sama di dalam sebuah ya komunitas ya. Iya, benar sekali. Atau mungkin kalau di SDIT biasanya ada mentoring. Nah, itu kan harus sesuatu yang dimanfaatkan Mas Rio ya. Sebenarnya itu adalah salah satu sarana yang kemudian disediakan oleh sekolah atau disediakan oleh lembaga sekolah oleh ustadz dan ustazah. Itu bagian dari kita mencapai mimpi-mimpi kita, ya. cita-cita kita. Bahkan Mas sendiri sama Mas Rio mungkin ya, kita juga mentoring juga Mas Rio ya. Kita mentoring. Iya, betul. Makanya kalau ada mentoring ya kita sama. Kita harus tos dulu. Jadi benar sekali, kenapa kita perlu mentoring? Karena kita menyadari kita lemah, kita butuh semangat, kita butuh dinasehatin karena kita kadang salah. Teman-teman kita itulah yang sebenarnya menjaga kita untuk tetap berjalan pada langkah, pada relnya Mas. Istilahnya kalau kereta itu relnya ya, pada relnya biar kita tetap sesuai dengan arahnya, sesuai dengan relnya, sesuai dengan jalurnya. Jadi penting sekali kawan-kawan semuanya. Tadi kalau kata Kak Yonatan, bagaimana kita semua di sini adalah orang-orang yang senantiasa menjaga kebersamaan. Betul sekali. Karena kebersamaan itu mahal harganya, Mas. Ya. Nggak bisa dibeli. Biar kita kalau tujuannya Surabaya, itu nggak melenceng ke Solo. Kalau kita tujuannya Banyumas, nggak melenceng ke Jakarta. Soalnya kalau ada teman, kamu salah, kamu nyasar, tuh diingetin gitu ya. Benar sekali. Kalau sendiri kan ya siapa yang ngingetin kita? Meskipun sebenarnya bisa ya. Bisa, cuma resikonya lebih besar. Maka kawan-kawan semuanya, tadi ya kita belajar dari Kak Yonatan. Yang pertama adalah untuk mencapai mimpi kita, untuk mencapai prestasi yang baik, yang positif, senantiasa terjaga dalam kebaikan, kita harus senantiasa berjamaah bersama-sama, atau ya ikut mentoring secara bareng-bareng ya. Bareng-bareng secara rajin. Iya benar. Jangan bolosan ya. Hati-hati. Jangan bolos adik-adik. Ini penting banget. Mentoring penting ya adik-adik semuanya. Nah, tetapi ketika kita sudah sepakat bersama-sama, berarti apa lagi Kak? Kalau yang kita sudah bersama-sama, yang kedua itu tetap pada lingkungan yang baik. Jadi bersama-sama itu nggak cukup. Bersama-sama dalam keburukan juga bahaya juga Mas Rio. Kalau bersama-sama ya tetap harus di lingkungan yang baik. Oh iya. Bersama-sama pun nggak boleh kita bersama-sama di lingkungan yang jelek, nggak boleh. Walaupun sama-sama bersama. Misal kita mentoring di lingkungan yang buruk nggak boleh. Tapi bolehnya kita di lingkungan yang baik. Maka lingkungan itu juga penting Mas Rio. Yang kedua lingkungan. Setelah teman,
atau bersama-sama, yang kedua lingkungan yang baik. Oh, gini, mungkin Kak Rio nangkepnya gini. Jadi ternyata kita diminta bersama-sama, ya. Tetapi bersama-sama itu adalah bersama dengan orang-orang yang memang sama-sama punya tujuan yang Sama dan baik. ya. Punya tujuan yang sama dan tujuan yang baik. Yang tadi menjadi seorang Yang- Abdullah tadi ya, menjadi hamba Allah dan yang bermanfaat. Nah, itu kalau itu bareng-bareng, udah cita-citanya akan cepat tercapai. Oke, jadi kawan-kawan semuanya, adik-adik semuanya, penting banget kita bersama-sama. Tetapi nomor 2 adalah tetapkanlah atau jadikanlah orang-orang yang di sekitar kita adalah memang orang-orang yang baik. Benar. Jadi jangan sampai kita bersama-sama tetapi bukan dengan orang yang baik. Karena itu juga sama saja akan menjerumuskan. Benar. Maka beruntungnya kita sekarang adalah kita bersyukur, alhamdulillah Allah beri kesempatan kepada kita untuk mengenal mentoring, untuk mengenal ustadz dan ustazah, Alhamdulillah. untuk mengenal SDIT ya, Iya. sekolah Islam terpadu ya. Itu mahal banget loh Mas Rio di sekarang ya. Itu SDIT itu diberi kesempatan ke situ. Itu mahal banget loh. Jarang loh orang yang sekarang diberi kesempatan oleh di kondisi seperti itu. Makanya harus disyukuri. Mahalnya itu maksudnya adalah mahal lingkungannya yang luar Benar. biasa gitu. Bukan mahal dari Uangnya. uangnya ya, tetapi ini sesuatu yang sangat berharga. Benar. Maka SDIT menjadi salah satu sekolah yang memang mementingkan nilai-nilai kebaikan ya, dan itu kita patut syukuri dan patut kita jaga. Maka bagaimana tugas kita sekarang? Tugas kita adalah menjaga kebersamaan dan bersyukur kalau kita sekarang sudah berada pada lingkungan yang baik. Bagaimana bersyukurnya? Salah satu bersyukurnya adalah dengan senantiasa kita mengikuti apa yang menjadi nasihat dari Ustadz dan Ustazah, Bapak, Ibu Guru, kurang lebih seperti itu. Ya kurang lebih kalau kata Ustadz, nah ayo setoran, Itu jangan lari ya. ayo hafalan gitu kan ya, ayo tahsinnya, ayo tahfidnya gitu kan ya. Salah satunya bagaimana kita diminta untuk senantiasa taat, sholat, Benar. kemudian mendekat kepada Al-Quran gitu kan ya. Itu jangan malas-malasan ya, jangan malah ngumpet. Kak Rio kan? Ya Kak Rio juga kayak gitu deh. Kak Rio juga kadang mohon maaf ya mungkin malas-malasan juga ya, tapi kita statusnya sama. Kita Kak Rio sama kalian tuh sama-sama belajar. Belajar semuanya. Kadang memang kalau lagi belajar itu males ya dia. Tapi perlu kita sadari juga bahwa malas itu ya sebentar saja. Berikutnya adalah menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz dan Ustazah adalah memang sesuatu yang memang kadang membuat kita berat, tapi sebenarnya itu adalah Kebaikan, mengarahkan kita pada kebaikan, mengarahkan kita pada cita-cita kita. Ya enggak? Bener, jangan sampai kita diarahkan. Ya kita nggak mau, padahal diarahkan ke sesuatu yang benar, ke cita-cita yang benar. Kok kitanya nggak mau? Ini kita mau kemana nih? Jadi ya berarti kalau Kak Aryo nangkap ya salah satu cara. Tadi Kak Aryo simpulkan yang pertama, jangan sendiri, kita harus bersama-sama. Benar. Yang kedua, kita harus Di lingkungan. di lingkungan yang baik, dan SDIT ini salah satu lingkungan yang baik ya. Yang ketiga, yes, kita ikuti apa yang menjadi nasihat Dari Ustadz dan Ustazah kita. Gitu adik-adik semuanya. Dan salah satu pesan mereka yang memang dekat dengan Quran ya. Oh ya, Masya Allah. Ya nggak sih? Benar sekali. Ustadz Ustazah ya, Ha-ha. itu bisa Jadi- memesankan dekat Quran karena istimewa ya. Nah, tapi nanti kita bahas itu Iya. ya kayak. Jadi itu adik-adik semuanya itu kalau kita bicara cara. Terus kita bicara apa lagi ya kayak Karyo tadi bikin catatan nih. Kalau Kak Yon kan sudah membuktikan ya, Kak Yonatan adalah mungkin sekarang juga tinggal di pesantren ya. Tapi alhamdulillah masih di lingkungan Ya, yang baik, alhamdulillah. Pesantren ya. Kadang tinggal di pesantren suka malas-malasan ya. Kadang-kadang juga seperti itu adik-adik. Mungkin kita sama ya barangkali. Ya. Tapi itu kan nggak boleh lama-lama sebenarnya kayak gitu tuh. Harus, karena kata Ustadz itu benar-benar harus ditaati kata Ustadz itu. Saya masih itu merasakan kalau nggak taat sama Ustadz itu rugi bener. Berarti memang ya kita males tapi sebentar aja Iya. pun. Berikutnya adalah kita ngikuti ini ya. Kata-kata Ustadz. Jadi Kak Yonatan kan punya prestasi ya. Kenapa sih Kak Yonatan akhirnya aktif tadi ya, aktif di organisasi, lalu aktif di punya prestasi, banyak segudang prestasi, bikin buku ya. Ini salah satu karyanya Kak Yonatan dan kawan-kawan ya. Ini judulnya Mengangkasa, berkisah tentang kisah orang-orang yang sukses ya.
Insyaallah. Bagaimana menjadi dapat beasiswa Iya. gitu kan ya, bagaimana bisa sekolah Ke keluar sana-sana. negeri gitu kan ya. Itu kenapa sih Kak Yonatan yang membuat Kak Yonatan itu semangat untuk berprestasi? Ya, yang pertama landasannya dulu adik-adik. Itu landasannya Quran adik-adik. Pokoknya ya karena Quran itu nyuruh kita untuk berprestasi. Karena Quran itu nyuruh kita jadi orang yang terbaik. Kita nggak boleh malas-malesan. Kita bahkan harus sampai memanfaatkan waktu luang kita. Nah, kalau lagi ada waktu luang nggak boleh kita malas-malesan. Kita harus melakukan sesuatu. Itu kata Quran. Itu landasan pertamanya. Untuk menjadi orang apapun itu ya landasannya adalah Quran. Karena itu kalau udah landasannya Quran, kedepannya nanti akan enak. Itu yang pertama landasannya. Berarti yang pertama kita harus mau ya belajar mempelajari Al-Quran itu ya. Benar. Sehingga nantinya kita bisa mempraktekkan gitu. Benar. Pokoknya kalau sudah ada Qurannya itu kan kayak panduan ada ya, kayak apa ya? Kayak buku yang itu istimewa banget ya di kehidupan kita sehari-hari Mas Rio. Jadi Al-Quran ini yang menjadi landasan kita untuk mencapai cita-cita kita. Akan dipermudah Mas Rio kalau kita sudah dekat dengan Quran, dengan tujuan-tujuan kita atau cita-cita kita. Berarti ya kalau kita mau mempelajari Al-Quran, lalu kalau kita mau bersabar bersama-sama Quran itu, insya Allah kita baik langsung maupun secara tidak langsung itu akan mendapat satu tuntunan kayak gitu ya, mendapatkan petunjuk gitu kan, mendapat semacam panduan gitu. Ya, benar sekali. Seperti itu Mas Ido. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, mau atau nggak mau, langsung ataupun nggak langsung, ya kita akan dipandu oleh Quran. Gitu. Dan itu yang akhirnya Kak Yonatan sekarang punya banyak prestasi ya, salah satunya itu atau gimana? Iya, dekat dengan Quran, berusaha ya, bukan dekat ya. Berusaha dekat dengan Quran. Karena yang diperintahkan ustadz dan ustadz juga seperti itu, dekat dengan Quran. Maksudnya Kak Yonatan dapat spirit, dapat semangat untuk berprestasi dari itu. Dari Quran, dari perintah Allah untuk berprestasi. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua banyak hal yang lainnya, tapi yang paling pokok adalah itu. Yang kedua kembali tadi ke yang pertama, agar kita berprestasi itu menjadi orang-orang yang bermanfaat. Kalau kita cuma menjadi orang yang berprestasi sendiri itu kan nggak bisa ya Mas Rio. Kayak tadi ya konsepnya di awal tadi ya. Jadi kalau kita sendiri kan nggak bisa Mas Rio. Jadi harus bareng-bareng tadi. Dan itu kaitannya dengan tujuan tadi. Kenapanya setelah Quran tadi ya, agar kita itu bisa bermanfaat dengan orang lain tadi. Bisa bermanfaat dengan orang lain, dengan karya-karya kita, dengan prestasi-prestasi kita. Oke, jadi kalau Kak Rio nangkep ya, kenapa sih pada akhirnya kita bisa berprestasi? Ternyata ya tadi, karena sebagaimana kata Ustaz dan Ustazah, kita harus dekat dengan Al-Quran. Maka dari Al-Quran itu kita dapat semacam petunjuk ya, dapat pembelajaran Al-Quran, lalu kita bisa praktekkan. Dan praktekannya adalah ternyata selaras bahasanya ya, sama dengan cita-cita kita. Benar. Sama dengan kalau kamu dekat menjalankan perintah Al-Quran, pada akhirnya kita bisa menjadi manusia yang berprestasi ya. Benar. Kayak gitu. Dan yang kedua, bagaimana sih kemudian akhirnya kita bisa punya semangat untuk terus berprestasi? Ya tadi, ingat yang di awal, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Sehingga kita punya semangat nih, kita menjadi orang yang pintar matematika. Nah, karena dengan kita pintar matematika, pada akhirnya bisa ngajari temannya. Kita pintar bahasa Indonesia, kita bisa ngajari yang lainnya. Dan itu menjadi sebuah manfaat ya. Betul sekali. Nah, gitu. Terus kita pintar pelajaran-pelajaran yang lain, pintar mata pelajaran atau apa ya? Ya, atau bahkan di bidang olahraga ya. Ekstrakurikuler. Misalkan kita pintar basket, pintar sepak bola, itu juga bisa menjadi sarana kita untuk berprestasi dan bermanfaat bagi orang lain tadi. Jadi sebenarnya kenapa sih akhirnya kita punya semangat berprestasi? Karena kita ingat di awal, kita diminta ibadah dan kita diminta untuk bermanfaat kepada orang lain. Jadi itu kurang lebih tujuannya itu ya kayak. Iya, benar sekali. Jadi biar punya semangat untuk terus berprestasi, kita harus punya semangat untuk pokoknya saya harus bisa bermanfaat. Pokoknya saya harus bisa memberi orang lain. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan itu bisa dalam bentuk bukan hanya uang ya, tapi dalam bentuk ilmu ya. Ilmu itu yang paling utama. Oke. Jadi gitu adik-adik semuanya,
Kenapa kita berprestasi? Kenapa kita punya semangat berprestasi? Karena kita punya semangat Biasanya. untuk terus Manfaat bagi orang lain. Nah, seperti itu. Oke, nih Kak Yonatan, oke ya aktif di situ. Terus nih Kak, boleh nggak sih Kak sekarang kan misal lagi ngetren banyak misalkan YouTube ya, TikTok gitu kan ya, terus game gitu kan ya, Mobile Legend dan lain sebagainya, PUBG dan sebagainya. Boleh nggak sih Kak sebenarnya kita main TikTok gitu? Kalau ditanya main TikTok boleh atau enggak? Boleh. 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 Nah terus Asalkan tadi syaratnya adik-adik harus dipenuhi syarat di awal. Niatnya apa? Itu yang pertama. Dan yang kedua, waktunya bagaimana? Dua syarat ini tadi. Niatnya apa? Niatnya untuk ibadah tadi. Dengan dua, waktunya cukup. Nggak boleh ganggu kewajibannya lain. Misal, waktunya sholat kita malah TikTokan. Itu yang nggak boleh. ya. Waktu sholat kita malah main game. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau itu dilakukan di luar sholat, jadi boleh. Mungkin jadi boleh kayak gitu. Ya mungkin bukan di luar sholat saja ya, Iya, tetapi benar. selama memang tidak mengganggu waktu-waktu yang memang prioritas, Benar, kayak waktu-waktu belajar. memang harus belajar ke main TikTok. Nah iya. itu menjadi TikTok itu menjadi nggak boleh. Tetapi TikTok itu tadi menjadi boleh ketika memang aku main TikTok itu tadi kita punya tujuan bermanfaat, sharing kebaikan. TikTok itu kan bukan, mohon maaf ya, bukan yang joget-joget ya, Iya. tetapi misalkan tips bagaimana kita semangat belajar. Nah, itu itu ada di TikTok, bagus. Itu bagus. Jadi main TikTok itu boleh, tapi dengan catatan kita punya niat bermanfaat. Benar. Dan kalau bisa malah niat kita, ya Allah saya main TikTok biar saya bisa bermanfaat, saya bisa sharing tips Gimana? mengerjakan soal matematika yang Matematika. sulit. Iya. Misalnya dengan jago olahraga, bikin gimana cara memasukkan bola basket ke keranjang, itu juga jadi sarana kita untuk beribadah, untuk bermanfaat maksudnya. Mensiarkan kebaikan melalui sosial Media, betul. Karena olahraga mahal ya. Sekarang olahraga itu berharga, ya harus disiarkan. Disiarkan. Wah, gini nih caranya. Olahraga yang bener. Nah, itu harus disiarkan. Lalu kebaikan-kebaikan yang lain, misalkan teman-teman main TikTok itu untuk ngaji, di-sharing kepada orang lain, maksudnya betul. diniatkan untuk berbagi kebaikan Kebaikan itu ke orang lain. boleh. Jadi kawan-kawan semuanya, adik-adik semuanya, main TikTok boleh nggak? Boleh, tapi catatannya itu diniatkan untuk bermanfaat dan diniatkan ini, ya Allah, saya nge-share ini bagian dari berkontribusi memberi manfaat ke orang lain. Kayak gitu adik-adik semuanya. Tapi yang kedua ya, tadi jangan sampai TikTok ini melenakan waktu kita, mengganggu waktu kita. Kalau memang jamnya belajar ya harus belajar, jamnya sekolah ya memang harus sekolah. TikTok itu hanya sebagai salah satu sarana berkontribusi, sarana bermanfaat dan sarana berekspresi dengan tanpa mengganggu waktu yang telah prioritas, utama ya. Karena Kak Rio sendiri juga punya TikTok. Oh iya Mas. Kak Rio punya TikTok. Dan bermanfaat ya Mas di situ ya. Di situ kita bisa share gitu kebaikan dan sebagainya, insyaallah. Video ngaji. Mungkin tapi yang Kak Rio tuh mungkin saat ini yang share itu baru yang di Instagram ya. Ada tulisan-tulisan Kak Rio gitu kan ya, kurang lebih seperti itu. Jadi gitu adik-adik semuanya. Boleh nggak main TikTok? Boleh. Main game? Main game kalau waktunya itu nggak berlebihan, tanda kutip ya, itu boleh. Boleh ya. Yang penting jangan berlebihan ya. Iya, nggak baik, nggak boleh Mas Rio. Di mata juga sakit kan? Boleh main game. Kalau Kak Rio memang jujur karena nggak suka main game ya, jarang main game ya. Gamenya game olahraga. Tapi sebenarnya itu boleh, tapi tadi jangan sampai berlebihan. Karena waktu kita sayang ya kalau hanya untuk main game ya. Benar sekali Mas, karena ya main game itu kalau kebanyakan efeknya jadi panjang dan nggak baik bagi kesehatan, juga bagi lingkungan kita nggak baik juga. Itu Mas. Jadi ya secukupnya, sesuatu yang secukupnya itu jadinya baik. Boleh, secukupnya saja. Ya kalau memang game itu intinya kalau dirasa itu manfaatnya kurang ya sebaiknya memang dihindari ya. Memang tugas kita adalah bagian dari tugas manusia adalah bagaimana kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kayak gitu. Jadi main game boleh nggak?
prinsipnya adalah tugas kita meninggalkan sesuatu yang Tidak tidak bermanfaat. Tapi kalau memang itu dibutuhkan, hanya sekedar refreshing, cukup Sekali saja ya. sekali atau sebentar saja. Seperti itu ada deh semuanya. Terus gini Kak, ini kan di momen Ramadan ya, ini kan di momen Sahrul Quran ya. Tempat turunnya Quran. Ya. Kira-kira Al-Quran itu sebenarnya sepenting apa Kak dalam hidup ini? Kalau ditanya sepenting apa adik-adik, jawabannya penting banget, nggak ada kata lain. Kalau kata ustadznya kakak itu, kalau kita ingin bahagia, itu ya kita baca Quran sebanyak apa kita ingin bahagia, sampai sebegitunya. Kita Berarti pengen seneng. kalau kita pengen bahagia, Iya, pengen seneng, ya kalau semakin banyak Baca dibaca Quran, Qurannya, maka akan semakin bahagia. kayak gitu ya? Iya, kalau kita pengen bahagia jangan main game. Ya itu nggak, biasanya akan capek di mata ya, nggak jadi nggak bahagia. Tapi nggak dengan Quran. Kalau kita pengen bahagia, itu jangan nyarinya di main-main. Itu akan capek kita. Tapi kalau kita pengen bahagia, terus kita membaca Quran, nah itu bahagianya awet. Nah gitu. Karena memang Allah juga suka dengan kita yang membaca Al-Quran ya. Benar, Allah suka. Itu yang jadi poin yang harus kita catat adik-adik. Apalagi di bulan turunnya Quran ya, barangkali ustadz-ustadzahnya juga sering nih ngasih instruksi ke adik-adik, ngasih contoh ke adik-adik, ayo baca Quran. Nah itu ditaati, itu nggak boleh lo kita langsung bolos, langsung ngumpet, itu nggak boleh. Nah, terus Ya, karena tadi adik-adik, kebahagiaan itu yang harus kita cari di dunia kan bukan yang harus ya. Salah satu hal yang bahagia di dunia itu ditentukan dari seberapa banyak Oh. kita membaca Quran. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, karena membaca Quran itu akan mendatangkan kecintaan Allah, Mas Rio. Nah. Karena ketika Allah cinta berarti Kalau Allah cinta, sesuatu apapun yang kita minta kan pasti dikabulkan. Misalnya adik-adik dicinta orang tua lagi senang sama adik-adik kan, senang sama adik, orang tuanya mesti apapun yang adik-adik minta es krim gitu, dikasih. Nah, sama Allah ketika cinta sama hambanya ya, kalau itu konteksnya adik-adik, ya nanti kalau adik-adik minta, ya Allah saya minta es krim gitu ya, itu dikasih nggak lama kemudian, insya Allah. meskipun secara tidak langsung Secara tidak langsung tentunya, lewat jalur yang lain. Itu dua hal itu, Mas. ya. Benar sekali ya adik-adik semuanya. Kalau kemarin Kak Aryo pernah podcast ya, ini kebetulan Kak Aryo juga kadang podcast ya di sini gitu kan ya. Ada seorang kakak, beliau namanya Kak Andika, itu dari UGM. Beliau mengatakan gini, sebenarnya Quran itu seperti apa sih? Beliau mengibaratkan kayak gini deh. Ibarat kita pergi ke suatu tempat yang gelap, misalkan ya yang suka naik gunung, atau pergi ke sawah, misalkan di Banyumas kan masih banyak sawah-sawah ya. Pergi ke sawah itu kan gelap misalnya. Nah, kamu menyalakan senter, nah itu Quran. Biar nggak nubruk-nubruk ya. Karena Quran itu adalah suatu cahaya di tengah kegelapan. Jadi memang Al-Quran itu menjadi cahaya buat kita yang memang ya kadang kita butuh pemandu, butuh sesuatu yang terang, butuh sesuatu yang indah, memang harus kembali ke Quran. Seperti itu Kak. Benar sekali. Jadi ya adik-adik mulai sekarang ya, apalagi di bulan Ramadan ini momentumnya deket-deket dengan Quran. Ya sebisanya ya, ngaji apapun sebisanya, tapi tetap satu, dekat dengan Quran. Itu saja. Itu adik-adik semuanya. Dan terakhir nih Kak, tadi udah terakhir ya? Belum ya? Dan mungkin tadi kan dekat dengan Quran ya. Mungkin kalau kita, karena kaitannya sekarang di pandemi, mungkin banyak di rumah ya. Iya, benar ya. Kasihan Bun ya. Bagaimana sih Kak Quran itu memerintahkan kita bersikap kepada orang tua? Aduh, kalau ngomong masalah orang tua itu Ya. kita harus hati-hati adik-adik. Jangan sampai ya orang tua itu, kalau kakak boleh mengibaratkan, itu ibarat emas permata yang harus kita jaga adik-adik. Itu benar-benar harus kita jaga. Doanya orang tua itu mustajab banget. Jadi kita benar-benar harus jaga. Orang tua itu nggak boleh loh kita sakiti, itu bahaya adik-adik. Bahkan mengatakan Iya, itu nggak boleh. buh gitu. Kalau di bahasa ngapak ya? buh lah. Itu nggak boleh ya Kak ya? Nggak boleh, apalagi sama orang tua. Sama orang lain saja itu dikhawatirkan, apalagi sama orang tua loh, nggak boleh.
Jadi memang kita kaitannya dengan mungkin perintah Al-Quran adalah, dan kaitannya sekarang kita lagi banyak di rumah. Adik, kalau kata salah satu Ustadz Kak Rio, beliau pernah mengatakan kisah orang sukses adalah kisahnya orang-orang yang senantiasa memuliakan orang tuanya. Jadi memang benar sekali, kalau memang kita pengen bahagia, kita pengen cita-cita kita terwujud ya, kita pengen semoga kita bahagia di dunia dan di akhirat, memang jangan sampai kita menjadi adik-adik atau menjadi manusia yang durhaka atau menjadi bukan sekedar durhaka sih, maksudnya menjadi adik-adik yang menjadi orang-orang yang tidak nurut sama orang tua, ya itu atau durhaka Mas Rio. ya itu intinya maksudnya gini, yang hal yang kecil pun nggak boleh tadi. Kalau durhaka kan kelihatannya besar banget loh kan. Maksudnya jangan sampai kita tidak patuh sama orang tua, karena ya kita harus senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Kita harus mengikuti nasihatnya beliau, apalagi nasihat-nasihat yang baik kayak gitu. Jadi adik-adik semuanya, mungkin pesan buat Kak Rio sendiri dan buat adik-adik, gimana caranya di momentum Ramadan ini. Tadi kalau kata Kak Yonatan, kita harus dekat dengan Quran dan Al-Quran sendiri dalam konteks kita, karena kita dekat dengan keluarga sekarang, harus senantiasa berbakti kepada orang tua. Itu sih ya adik-adik ya. Iya benar Mas Rio, karena gini, untuk ini ya adik-adik semuanya, orang tua itu kan surga itu diletakkan itu bahkan bukan di bawahnya kaki Nabi Muhammad ya, padahal kita tahu beliau itu Nabi. Al-Quran juga tidak diletakkan oleh Allah itu di bawah kakinya para kiai, para ustadz, padahal kita tahu beliau ilmunya tinggi ya. Tapi Allah memilih meletakkan surga itu di bawah kakinya ibu kita. Itu kan pasti ada berharga banget. Ibaratnya kakak tadi ya, emas permata. Nah itu harus dijaga, itu surga milik kita itu jangan sampai tergores. Istilahnya seperti itu adik-adik. Nah benar sekali ya kawan-kawan semuanya, surga itu terletak pada telapak kaki ibu. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Kalau memang tadi kita punya cita-cita yang baik, kita pengen jadi dokter yang solih, kita pengen jadi orang yang sukses, kita pengen jadi seorang pengusaha yang bermanfaat, itu insya Allah bisa terkabul, bisa terwujud. Salah satunya adalah dari doa-doa orang tua. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak taat dan tidak patuh kepada orang tua. Karena sekali lagi, ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah tergantung pada ridho orang tua. Seperti itu. Itu saja mungkin ya Kak ya. Mungkin Kak Yonatan mau menyampaikan sesuatu lagi buat adik-adik. Untuk adik-adik pesannya satu, tetap jaga perintah Allah, perintah orang tua, dan perintah ustadzah. 3 itu saja. Oke. Gitu adik-adik semuanya, Kak Rio mohon maaf karena ada 1-2 hal yang mungkin salah atau sesuatu yang kurang berkenan, menyinggung hati adik-adik SDIT Insan Mulia Banyumas, dan mungkin kepada Ustadz dan Ustazah saya juga mohon maaf karena pastinya ada salah dari saya atau ada kekhilafan. Mohon maaf, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.